mulai materi kembali. Baiknya diawali dengan membaca doa dipimpin oleh Bapak Presiden. Yang kedua, silakan. Stand up. Takbir salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dian Putri, Diki Hernando, Dini Alvina, Fadil Fikri, Nadia Rita Putri, Fahri Satria, Harun Rozi, Yesla Nurjana, Rafa Putra Ami, Ridho Ramadan, Rifki, Rio Al-Ghazali, Sofia Rahayu, Saskia Imelka, Abnasari, Saskia Putri Ramadhani. Oke, ada kawan kita yang sebelum kita mulai pembelajaran, ada nggak yang masih ingat materi pelajaran kita minggu lalu? Siapa yang masih ingat? Ya, Saskia. Adab sholat. Adab sholat itu terbagi kepada 8. Yang pertama itu memakai wangi-wangian. Kemudian yang kedua, siapa yang ingat? Saya. Badan bersih dan wangi. Kemudian yang ketiga, ayo, tidak di depan pintu. Yang keempat, Abna, melaksanakan sholat tepat waktu. Yang kelima, Gesla, memakai pakaian yang rapi. Yang keenam, ada yang masih ingat? Lagi Pak, sholat dalam keadaan khusyuk. Yang ketujuh, ada lagi yang masih ingat? Sofia, sholat penuh dengan keikhlasan. Yang kedelapan, Shiro, seri dan menyesal apabila kita tidak mengerjakan sholat tepat waktu. Itu materi kita minggu lalu. Sudahkah kalian berpikir hari ini? Kapan kalian berpikir? Apakah setiap sholat kamu mengerjakan zikir? Bagaimana perasaan kalian setelah berzikir? Apakah berzikir mempengaruhi kecerdasan karakter dan kemampuan kalian dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan? Siapa yang tahu apa itu yang dinamakan zikir? Siapa yang tahu apa yang dinamakan zikir? Pak. Iya, zikir ialah mengingat Allah. Kemudian dengan hati dan lisan atau perbuatan itu merupakan zikir. Zikir itu artinya mengingat Allah, mengingat Allah.
Ada berpikir. Itu materi kita hari ini. Mungkin anak-anak semuanya sudah membaca tentang bagaimana ada berpikir di dalam ada berpikir. Berpikir menurut bahasa berarti ingat atau mengingat. Dalam hal ini yang dimaksud adalah mengingat Allah dengan cara memperbanyak mengucapkan kalimat-kalimat tauhid sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, para sahabat dan orang-orang yang soleh mengingat Allah dengan cara memperbanyak mengucapkan kalimat-kalimat tauhid atau kalimat-kalimat yang baik. Apa itu berzikir? Yang sering kamu baca setelah sholat apa? Subhanallah. Kemudian Alhamdulillah. Apa lagi? Allahu Akbar. Zikir yang pertama adalah subhanallah. Berapa kali diucapkan? 3 kali. Begitu pula yang kedua diucapkan 33 kali. Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga Allahu Akbar berapa kali? 33 kali. Kemudian kita lihat adab berzikir, yaitu yang pertama ikhlas. Ikhlas itu bagaimana? Apa yang dinamakan dengan ikhlas? Suatu tindakan, suatu tindakan yang tidak diiringi oleh apapun selain mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kita ikhlas melakukan zikir itu hanya mengharap ridho Allah. Kemudian merendahkan suara. Kita usahakan suara kita itu kalau berzikir tidak dengan suara yang rendah atau nadanya rendah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jangan begitu ya. Kemudian berzikir yang dicontohkan oleh Rasulullah, sehingga kita berzikir itu sesuai dengan ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian mencoba memahami maknanya. Pada saat kita berzikir itu kita harus memahami apa maknanya. Subhanallah, apa maknanya? Subhanallah, apa maknanya? Maha Suci Allah. Kita mengakui bahwa Allah itu Maha Suci. Sehingga kita baca berzikir yang ingat Allah. Kemudian duduk
Allah Subhanahu wa Ta'ala, zikir kepada Allah agar senantiasa hidup kita dilindungi oleh Allah. Kemudian memilih tempat yang sunyi. Memilih tempat yang sunyi haruskah kita tetap di hutan? Tidak. Tapi di mana? Seperti di masjid, di ruangan sholat di rumah, ya. Kemudian kenapa harus dihindari tempat-tempat yang aman? Agar tidak terganggu proses zikir yang kita lakukan. Ya, makanya kita harus mencari tempat yang itu adab di dalam berzikir. Banyak sekali manfaat zikir yang dapat kita rasakan. Yang pertama di sana membuat orang lebih bersemangat untuk berusaha dan menjadi orang yang tenang. Kemudian yang kedua, hati kita menjadi tenang. Yang ketiga, bersabar dan kuat dalam menghadapi masalah apapun. Berarti kalau kita berzikir mengingat Allah, kita bisa menyelesaikan masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Nah, kita selalu menyerahkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, mempunyai harapan-harapan hidup yang tersimpan dalam jiwa. Kita tahu bagaimana makna hidup itu sebenarnya. Kan mengingat Allah, kita pasti tahu akan ada nanti, kalau sudah ada hidup pasti ada kematian. Kita siap menghadapi kematian tersebut. Dengan mempersiapkan amalan ibadah yang baik selama hidup di dunia. Kemudian menjadikan diri ini semakin dekat dengan Sang Pencipta. Jadi hubungan dengan Allah selalu dekat kepada Allah. Yang terakhir, menjadikan diri kita sebagai orang yang rendah hati dan tidak sombong. Karena kita tahu bahwa Allah itulah yang Maha Kaya, Maha Kuat, Maha Adil, Maha Bijaksana. Allah Maha Sehat. Hanya kalau kita sering berzikir, banyak sekali manfaat yang ada pada diri kita yang bisa kita dapatkan dari kalimat-kalimat zikir yang kita ucapkan. Ada manfaat berzikir setelah kita melakukan berzikir, ada dampaknya yang lahir pada diri kita. Yang pertama, siapa yang tahu? Marul. Membuat orang lebih bersemangat untuk berusaha. Tepuk tangan dulu. Yang kedua, apa nih? Hati menjadi tenang. Yang ketiga, ya bersabar dan kuat dalam menghadapi masalah apapun. Yang keempat, mempunyai harapan-harapan hidup yang tersimpan di dalam jiwa. Yang kelima, yuk menjadikan diri ini lebih dekat kepada Sang Pencipta. Yang keenam, hidup Menjadikan diri kita sebagai orang yang rendah hati dan tidak sombong. menjadikan diri kita sebagai orang yang rendah hati dan tidak sombong. Tepuk tangan untuk semua. Menurut Ibnu Athar, ada 3 jenis zikir. Yang pertama, zikir zali. Zikir zali itu suatu perbuatan yang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk ucapan
kepada Allah. Langsung diucapkan dari lisan. Itulah yang kamu lakukan setiap kali kamu selesai sholat fardu. Diucapkan zikir itu dengan lisan secara langsung. Kemudian yang kedua, zikir khafi. Zikir yang dilakukan dengan khusyuk atau zikir dengan hati. Hatinya yang berzikir. Berarti kita selalu mengucapkan zikir mengingat Allah di dalam lisan kita. Hati kita selalu tanya Allah Subhanahu. Itu zikir yang paling bagus ya, yang kami. Kemudian zikir yang ketiga bagaimana? Zikir hakiki. Zikir yang dilakukan dengan penuh jiwa raga, lahiriah dan batiniah, kapan saja dan di mana. Ini yang paling the best. Zikir yang paling utama. Zikir yang dianjurkan adalah zikir hakiki. Itu menurut Ibnu Abbas. Bagian zikir itu ada tiga. Yang pertama zikir jari. Yang kedua zikir khafi. Yang ketiga zikir hakiki. Ya, itu pembagian zikir menurut Ibnu Abbas. Dalil tentang berzikir ada dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 41. Lihat, ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak. Zikiro mengingat Allah dengan banyak. Itu tentang dalil tentang berzikir. Ada dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 41. Kemudian dalil tentang berzikir yang kedua ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 152. Siapa yang tahu? Di Meira. Coba baca. Tepuk tangan dulu buat mereka. Ya, tentang dalil berzikir. Judulnya kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebanyak-banyaknya. Artinya zikirnya itu harus zikir hakiki, baik dari jiwa raga kita keseluruhan, semuanya berzikir kepada kita selalu berzikir mengingat Allah sehingga kita tidak pernah berbuat salah di dalam menjalankan kehidupan kita. Kemudian ada dalilnya lagi, Mazkuruni azkurkum waskuruni wala takfurun. Artinya, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Itu surat Al-Baqarah ayat 100. Jelas? Jelas ya?
yang bercermin. Berarti cerminnya itu harus menirukan orang yang bercermin. Karena dia menjadi cermin. Nah, sekarang sepakati antara berdua siapa cermin siapa orang yang bercermin. Nah, kalau seandainya orang yang bercermin itu lagi bersisir, berarti kamu cerminnya karena dia cermin. Bagaimana layaknya kamu bercermin? Bisa ikutan? Bisa? Bisa! Kita mulai. 1, 2, 3. Nah, oke. Allahumma antas la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jaddu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah. Kesimpulan materi kita pada hari ini, yang pertama, zikir yang kedua, zikir terbaik kepada tiga. 1. Zikir dari suatu perbuatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ucapan lisan yang menyebutkan niat dan zikir yang dilakukan dengan khusyuk atau zikir dengan hati. Oke, mungkin sampai di